Baik, selamat pagi kepada Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang pada kali ini akan mempresentasikan tentang materi kekuasaan, pengaruh, dan juga negosiasi dalam praktik manajerial. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ediana Amanda Sofia Dewi dengan 3 digit terakhir 295 dan juga ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Eriska Pratiwi dengan NIM 250753134. Perkenalkan, nama saya Nikade Sinta Aprilia Rahayu dengan NIM 25075311305. Perkenalkan, saya Putunada Indah Cianisari Dewi dengan NIM 25075311306. Perkenalkan, nama saya Niputu Sylvia Wiarsita Bintang Pratiwi dengan 3 digit NIM akhir 307. Baik, materi pertama tentang konsep dari kekuasaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, kekuasaan dalam suatu organisasi merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku, sikap, maupun keputusan orang lain agar mereka melakukan tindakan tertentu demi tercapainya tujuan bersama dalam organisasi. Nah, dari dalam organisasi sendiri, kekuasaan sangat diperlukan karena setiap individu itu memiliki tugas, kepentingan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda juga. Nah, dengan melalui kekuasaan, jadi seorang manajer itu dapat mengarahkan, mengkoordinasikan, dan juga menyatukan berbagai pihak agar bekerja menuju tujuan yang sama. Nah, kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang selalu bersifat negatif, tetapi kekuasaan itu menjadi positif apabila digunakan secara bijak untuk kepentingan bersama, tetapi dapat berdampak buruk apabila disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Nah, contoh dari kekuasaan dalam kehidupan itu misalnya dalam kepanitiaan di kampus, ketua panitia itu memiliki kekuasaan untuk menentukan pembagian tugas, mengatur jadwal rapat, serta memastikan setiap divisi itu menjalankan tanggung jawabnya agar acara itu terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu implikasi kekuasaan bagi peran manajer. Yang pertama yaitu adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan. Nah, kekuasaan itu memungkinkan seorang manajer itu untuk mengatur, membagi tugas, serta mengarahkan bawahan agar pekerjaan itu berjalan sesuai tujuan suatu organisasi. Nah, dengan adanya wewenang, manajer dapat memastikan setiap anggota memahami tanggung jawabnya masing-masing, sehingga terciptanya koordinasi yang baik dan juga sangat-sangat berguna. Nah, contohnya itu dalam kehidupan mahasiswa. Jadi, ketua panitia mahasiswa itu membuat grup WhatsApp dan membagi tugasnya melalui Google Sheet agar setiap anggotanya itu mengetahui apa sih pekerjaan masing-masing, dan juga dengan kewenangan yang dimiliki oleh ketua panitia itu dapat memastikan seluruh anggotanya menyelesaikan job desk atau tugasnya secara tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu adalah memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, seorang manajer itu dapat menggunakan kekuasaannya untuk memberikan penghargaan, apresiasi, maupun pengakuan atas prestasi karyawan-karyawannya. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan semangat kerja dan juga mendorong anggota itu untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik setiap bulannya gitu. Nah, contohnya itu adalah seorang manajer memberikan suatu bonus atau penghargaan terhadap karyawan yang mencapai target penjualan tertinggi dalam suatu bulan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik dalam suatu organisasi. Nah, perbedaan pendapat sering terjadi dalam organisasi. Nah, kekuasaan seorang manajer itu membantu
manajer menjadi penengah dalam konflik serta mengambil keputusan yang dianggap paling aman demi menjaga hubungan kerja yang harmonis. Nah, contohnya itu di kehidupan kerja, di kehidupan mahasiswa misalnya, ketua kelompok itu menyelesaikan perselisihan antar anggota terkait pembagian tugas dengan mengadakan musyawarah dan mencari solusi yang terbaik dengan bersama-sama. Kemudian yang keempat itu memengaruhi pengambilan keputusan. Nah, seorang manajer menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan anggota agar mendukung keputusan yang dianggapnya tepat dalam organisasi. Nah, pengaruh ini penting terutama ketika organisasi menghadapi suatu perubahan atau situasi yang membutuhkan keputusan yang secara cepat. Nah, contohnya itu misalnya dalam dunia kerja, manajer itu mengajak timnya untuk menyetujui perubahan strategi pemasaran karena mungkin adanya suatu perubahan kebutuhan konsumen. Seperti itu. Lalu yang kelima itu memperoleh dan mengalokasikan sumber daya dengan baik. Nah, sumber daya seperti dana maupun tenaga kerja, waktu, dan fasilitas itu seringkali mungkin terbatas. Manajer memerlukan kekuasaan untuk memperoleh serta mengalokasikan sumber daya tersebut secara efektif sesuai dengan prioritas suatu organisasi tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan mahasiswa, misalnya ketua organisasi mahasiswa mengajukan permohonan dana kepada pihak fakultas untuk mendukung melaksanakan program kerja dari suatu organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam itu membangun komitmen anggota. Nah, tujuannya penggunaan kekuasaan bukan hanya menciptakan kepatuhan, tetapi juga membangun komitmen anggota terhadap suatu tujuan organisasi. Jadi, anggota yang memiliki komitmen akan bekerja dengan kesadaran dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi, seperti sangat sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, contohnya itu misalnya ketua tim itu melibatkan seluruh anggotanya dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka itu merasakan memiliki dan juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu programnya. Nah, yang terakhir yaitu ada mendorong perubahan dan juga inovasi. Nah, manajer yang memiliki pengaruh itu dapat mendorong anggota-anggotanya itu untuk menerima ide-ide baru dan beradaptasi dengan perubahan. Hal ini itu agar organisasi tetap berkembang dan juga mampu untuk bersaing di dunia saat ini. Nah, contohnya itu adalah jika seorang manajer mengajak karyawannya beralih dari sistem yang awalnya pencatatannya secara manual itu ke sistem yang sudah digital untuk meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya mungkin sekarang ada aplikasi Canva dan aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pekerjaan agar pekerjaan itu lebih efisien dan juga tepat waktu dan juga mudah untuk dipantau bersama. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kekuasaan itu definisinya apa. Jadi kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku, tindakan, maupun keputusan orang lain dalam organisasi. Nah, secara umum terdapat 5 sumber utama kekuasaan. Di sini yang pertama yaitu posisi hierarkis formal. Nah, kekuasaan ini diperoleh karena seseorang itu menduduki jabatan tertentu dalam organisasi. Jadi semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar juga wewenang yang dimilikinya. Nah, dalam posisi hierarkis
formal ini sebenarnya terdiri dari 3 bentuk kekuasaan lagi. Nah, yang pertama ini adalah kekuasaan sah, yaitu kekuasaan yang muncul karena aturan organisasi memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perintah dan mengarahkan bawahannya. Yang kedua adalah kendali atas imbalan, yaitu kemampuan memberikan penghargaan seperti bonus, kenaikan gaji, promosi, atau pujian kepada karyawan yang berprestasi. Yang terakhir yaitu kekuasaan sanksi, yaitu kemampuan memberikan hukuman atas konsekuensi bagi karyawan yang melanggar aturan atau tidak mencapai target kerja. Nah, selanjutnya sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi yang kedua yaitu keahlian atau expertise. Jadi, kekuasaan ini itu berasal dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Dalam organisasi modern, para ahli itu seperti spesialis IT, analisis data, atau konsultan sering memiliki pengaruh yang besar karena organisasi sangat tergantung pada keahlian mereka untuk menyelesaikan masalah dan mengurangi ketidakpastian. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kontrol atas informasi atau control over information. Jadi informasi itu merupakan aset penting dalam organisasi. Orang yang menguasai informasi strategis itu memiliki kekuatan untuk mengaruhi keputusan. Mereka dapat menentukan informasi apa yang disampaikan, ditunda, atau disaring sebelum sampai kepada pihak lain yang mendengarkan informasi tersebut. Yang keempat, yaitu jaringan sekutu atau network of alliance. Sumber kekuasaan ini berasal dari hubungan dan kerjasama yang dibangun dengan orang-orang berpengaruh. Dengan jaringan luas, seseorang itu lebih mudah memperoleh dukungan, informasi, dan bantuan dalam menjalankan berbagai program organisasi. Yang terakhir atau yang kelima di sini adalah atribut individu. Kekuasaan ini tuh berasal dari karakteristik pribadi seseorang seperti karisma, integritas, reputasi yang baik, etos kerja yang tinggi, serta keberanian dia untuk mengambil tanggung jawab. Orang yang memiliki kualitas tersebut itu biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor kontingensi yang memengaruhi efektivitas penggunaan kekuasaan. Adapun faktor yang pertama yaitu kemampuan substitusi atau substitutability, yang dimana artinya semakin sulit seseorang atau sumber daya digantikan, semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya. Contohnya, yaitu seorang programmer yang menguasai sistem khusus perusahaan akan memiliki pengaruh yang lebih besar karena tidak banyak orang yang dapat menggantikannya. Kemudian, ada faktor kedua yaitu sentralitas atau centrality, yang dimana sentralitas menunjukkan seberapa penting posisi seseorang dalam organisasi. Misalnya, seorang manajer proyek yang menghubungkan beberapa divisi memiliki pengaruh besar karena banyak aktivitas organisasi bergantung pada koordinasinya. Selanjutnya yaitu ada faktor ketiga, yaitu diskresi atau keleluasaan. Nah, diskresi ini merupakan kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan tanpa harus selalu meminta persetujuan pihak lain. Contohnya, misal kepala cabang yang diberi wewenang menentukan strategi penjualan akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan staf biasa. Kemudian, ada pun faktor terakhir yaitu visibilitas atau visibility, yang dimana visibilitas ini menunjukkan sejauh mana seseorang dikenal dan diperhatikan dalam organisasi. Misalnya, karyawan yang sering mempresentasikan hasil kerja kepada pemimpin biasanya memiliki pengaruh lebih besar karena kontribusinya lebih terlihat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaruh sebagai alat manajerial dalam mengkoordinasikan kepentingan. Nah, dalam organisasi, setiap individu maupun departemen tentunya memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda-beda.
Nah, perbedaan ini seringkali menimbulkan tantangan bagi manajer dalam mengarahkan seluruh anggota di dalam organisasi. Oleh karena itu, manajer membutuhkan suatu alat untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut, di mana alat ini dapat disebut sebagai pengaruh atau influence. Nah, menurut Hill dan McShane, pengaruh adalah perilaku aktual yang dilakukan seseorang untuk mengubah sikap, perilaku, dan tindakan orang lain. Pengaruh merupakan bentuk nyata dari penggunaan kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan dan pengaruh memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya tidak sama, di mana kekuasaan itu merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Sementara pengaruh itu adalah tindakan nyata ketika kemampuan tersebut digunakan. Jadi dalam kata lain, kekuasaan ini merupakan potensi, sedangkan pengaruh adalah pelaksanaannya dalam praktik sehari-hari. Nah, dalam kegiatan manajemen, pengaruh ini sangat penting karena menjadi sarana utama untuk mengkoordinasikan berbagai pihak di dalam organisasi. Melalui pengaruh, manajer dapat menyatukan tujuan individu, kelompok, maupun departemen agar selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk mempengaruhi orang lain, seorang manajer dapat menggunakan berbagai taktik pengaruh. Hill dan McShane menjelaskan bahwa terdapat beberapa taktik pengaruh yang umum digunakan dalam organisasi. Yang pertama ada persuasi rasional, di mana persuasi rasional ini merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan argumen logis, fakta, data, serta bukti yang mendukung suatu usulan atau keputusan. Nah, taktik ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif karena dapat menghasilkan dukungan yang didasarkan pada pemahaman dan juga keyakinan. Nah, sebagai contoh, misalkan seorang manajer ini mengusulkan penggunaan mesin baru dengan menunjukkan data bahwa mesin tersebut dapat mempercepat produksi dan juga mengurangi biaya operasional perusahaan. Selain itu, ada daya tarik inspirasional. Nah, daya tarik inspirasional ini dilakukan untuk menyentuh emosi, nilai-nilai, keyakinan, serta cita-cita seseorang. Tujuannya adalah membangkitkan semangat dan juga motivasi sehingga individu bersedia mendukung suatu tujuan tersebut. Contohnya, yaitu ketika seorang manajer mengajak timnya bekerja lebih giat dengan mengingatkan bahwa keberhasilan proyek ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menjadi kebanggaan bersama. Dan itu adalah contoh dari daya tarik inspirasional. Kemudian yang selanjutnya ada konsultasi. Nah, konsultasi ini adalah taktik yang dilakukan dengan melibatkan orang lain dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi ketika seseorang merasa pendapatnya dihargai, maka mereka kan cenderung lebih mendukung keputusan yang dihasilkan. Contohnya misalkan sebelum mengubah sistem jam kerja, manajer mengadakan rapat dan meminta pendapat karyawan mengenai jadwal yang paling efektif dan nyaman untuk diterapkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pertukaran. Nah, pertukaran ini merupakan taktik yang didasarkan pada prinsip timbal balik, di mana seseorang menawarkan bantuan, keuntungan, atau dukungan tertentu sebagai imbalan atas kerjasama yang telah diberikan. Sebagai contohnya, misalkan manajer meminta karyawan membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan hari itu, dan sebagai gantinya manajer memberikan kesempatan untuk mengambil cuti kepada karyawan di lain hari. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada manajemen kesan, di mana manajemen kesan ini adalah usaha seseorang untuk membentuk citra diri yang positif di mata orang lain. Dengan membangun reputasi yang baik, seseorang akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan juga dukungan. Contohnya, seorang manajer tuh selalu menunjukkan sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Nah, citra positif manajer ini tentunya akan membuat karyawan percaya dan juga akan menghormati kepemimpinannya. Kemudian, yang terakhir yaitu ada asertivitas, di mana asertivitas ini merupakan penggunaan instruksi yang tegas, peringatan berulang, atau tekanan tertentu untuk memperoleh keputusan dari orang lain. Nah, taktik ini sering digunakan ketika pekerjaan harus segera diselesaikan atau ketika aturan organisasi perlu ditegaskan. Sebagai contoh, seorang manajer meminta seluruh anggota tim menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian manajer menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian tugas itu akan menghambat pekerjaan tim dan tidak dapat ditoleransi. Itu merupakan contoh dari asertivitas. Nah, setelah manajer menggunakan taktik pengaruh, orang yang menjadi sasaran pengaruh tersebut dapat memberikan berbagai respon. Hill dan McShane mengelompokkan respon tersebut menjadi 3 bentuk utama.
Yang pertama ada komitmen. Komitmen ini merupakan hasil yang paling diharapkan oleh manajer. Dalam kondisi ini, individu tuh benar-benar menerima dan meyakini tujuan yang disampaikan tersebut dan bersedia memberikan usaha terbaiknya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika seseorang memiliki komitmen, mereka tuh tidak hanya melaksanakan tugas karena diperintah, tetapi juga karena merasa tujuan tersebut penting dan sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, respon selanjutnya yaitu ada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini terjadi ketika seseorang bersedia melaksanakan tugas atau perintah yang diberikan, tetapi hanya kewajiban secara formal atau tuntutan pekerjaan. Mereka tidak memiliki keterkaitan emosional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Akibatnya, pekerjaan mereka memang dapat terselesaikan, tetapi seringkali hanya pada tingkat standar minimum yang diperlukan. Nah, kemudian ada respon yang terakhir yaitu resistensi. Resistensi ini merupakan bentuk penolakan terhadap pengaruh yang diberikan. Penolak ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh resistensi ini adalah seperti membantah keputusan manajer, menunda pekerjaan, mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas, atau menunjukkan sikap tidak mendukung terhadap kebijakan yang diterapkan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik. Jadi, konflik dalam organisasi itu merupakan hal yang wajar karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan maupun cara pandang antar individu atau kelompok. Negosiasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk menyelesaikan konflik karena beberapa alasan tersebut. Yang pertama, di sini yaitu mengubah konflik destruktif menjadi kolaboratif. Artinya, melalui negosiasi, pihak yang berkonflik itu akan diajak untuk berdiskusi dan mencari solusi secara rasional sehingga konflik itu tidak berkembang menjadi pertentangan yang akan merusak hubungan kerja. Yang kedua yaitu mencapai solusi menang-menang atau win-win solution. Dalam negosiasi, kedua pihak berusaha mencari kesepakatan yang menguntungkan semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, yaitu menjaga hubungan jangka panjang. Hubungan kerja yang baik sangat penting dalam organisasi. Negosiasi membantu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan permusuhan sehingga kerjasama dapat terus berjalan dengan baik di masa depan. Nah, selain untuk menyelesaikan konflik, negosiasi juga berperan penting dalam mengambil keputusan manajerial. Seorang manajer itu tidak selalu mendapatkan kekuasaan formal untuk memasakkan keputusan. Oleh karena itu, negosiasi diperlukan untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Nah, pertama di sini yaitu mengakomodasi kepentingan yang beragam. Setiap divisi dalam organisasi memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Melalui negosiasi, berbagai kepentingan tersebut dapat diselaraskan sehingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama. Yang kedua yaitu meningkatkan komitmen karyawan. Ketika karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga di sini yaitu membentuk konsensus dalam kondisi ketidakpastian. Setiap informasi yang tersedia masih terbatas, negosiasi memungkinkan para manajer itu bertukar pandangan dan informasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan aman bagi organisasi. Baik, saya lanjutkan untuk membahas mengenai prinsip dasar negosiasi efektif dalam konteks organisasi. Adapun prinsip pertama yaitu memahami kepentingan semua pihak. Nah, dalam negosiasi, kita tidak hanya fokus pada kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga memahami kebutuhan pihak lain agar dapat menemukan solusi yang diterima bersama. Kemudian untuk prinsip kedua yaitu membangun hubungan yang baik. Nah, hubungan yang didasari kepercayaan dan saling menghormati akan membuat proses negosiasi berjalan lebih lancar dan mengurangi konflik. Kemudian untuk prinsip ketiga yaitu persiapan yang matang. Nah, sebelum bernegosiasi, seseorang perlu mengumpulkan informasi dan menentukan tujuan yang ingin dicapai agar lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
Kemudian untuk prinsip keempat yaitu fokus pada solusi win-win. Nah, solusi win-win ini artinya negosiasi bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah. Nah, sebagai contoh agar lebih bisa dipahami, misalnya seorang karyawan meminta kenaikan gaji, tetapi perusahaan memiliki keterbatasan dalam anggaran. Nah, solusi win-win inilah yang dapat dilakukan, yaitu memberikan kenaikan gaji secara bertahap atau memberikan bonus berdasarkan kinerja dari karyawan tersebut. Kemudian untuk prinsip kelima, yaitu komunikasi yang efektif. Nah, negosiator harus mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan mendengarkan pihak lain secara aktif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian untuk prinsip terakhir yaitu fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan. Nah, negosiator harus terbuka terhadap berbagai alternatif solusi dan tidak terpaku pada satu pilihan saja. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menjaga hubungan kerja tetap baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus mengenai akuisisi Twitter oleh Elon Musk atau yang sekarang dikenal sebagai X. Kasus ini dimulai pada tahun 2022 ketika Elon Musk mengumumkan rencananya untuk membeli Twitter dengan nilai sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Elon Musk, Twitter merupakan platform media sosial yang memiliki pengaruh besar dalam komunikasi publik. Oleh karena itu, ia ingin melakukan berbagai perubahan, terutama terkait cara platform tersebut dikelola dan bagaimana kebebasan berpendapat diterapkan di dalamnya. Namun, proses akuisisi ini tidak berjalan dengan mudah. Di tengah proses tersebut, muncul beberapa perbedaan pandangan antara Elon Musk dan pihak Twitter mengenai kondisi perusahaan serta informasi yang menjadi dasar transaksi. Nah, perbedaan tersebut membuat Elon Musk ini sempat mempertimbangkan untuk membatalkan pembelian. Akibatnya, kedua pihak terlibat dalam konflik yang cukup panjang dan harus melalui berbagai proses diskusi serta negosiasi. Setelah melalui proses tersebut, pada Oktober 2022, Elon Musk akhirnya resmi menyelesaikan akuisisi Twitter dan mengambil alih kepemilikan perusahaan. Nah, jika dikaitkan dengan materi-materi yang sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya, terdapat beberapa sumber kekuasaan yang dapat dilihat dari tindakan Elon Musk selama proses akuisisi Twitter. Salah satu sumber kekuasaan itu berasal dari keahlian atau expertise yang dimilikinya. Ia dikenal sebagai pemimpin berbagai perusahaan teknologi yang sukses, contohnya itu seperti Tesla dan juga SpaceX, di mana pengalaman dan keberhasilannya ini dalam mengembangkan bisnis ini membuat banyak orang itu percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh si Elon Musk. Oleh karena itu, pandangan dan keputusan yang ia sampaikan ini sering mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sumber kekuasaan berikutnya itu ada control over information atau penguasaan informasi, di mana selama proses akuisisi, Elon Musk ini berusaha memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi dan nilai perusahaan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperkuat posisinya dalam pengambilan keputusan maupun negosiasi. Semakin banyak informasi penting yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam memengaruhi arah suatu keputusan. Yang ketiga ada jaringan pendukung atau networks of allies. Elon Musk juga memiliki kekuasaan yang berasal dari jaringan relasi yang luas, di mana dalam proses pembelian Twitter ini, ia memperoleh dukungan dari berbagai investor dan lembaga keuangan yang membantu menyediakan pendanaan untuk transaksi tersebut. Dukungan tersebut memperkuat posisinya dan menunjukkan bahwa hubungan yang baik dengan berbagai pihak itu dapat menjadi kekuatan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya itu ada individual attributes atau karakteristik individu.
di mana Elon Musk ini dikenal sebagai sosok yang berani mengambil risiko, percaya diri, dan memiliki visi yang kuat terhadap perubahan yang ingin diwujudkan. Nah, sikap tersebut membuatnya mampu menarik perhatian publik, serta tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan selama proses akuisisi ini berlangsung. Selain memiliki kekuasaan, Elon Musk juga menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memengaruhi orang lain. Selama proses akuisisi, ia aktif menyampaikan pandangan dan rencananya melalui media sosial maupun berbagai wawancara. Melalui cara tersebut, Elon Musk berusaha membangun pemahaman publik mengenai alasan dibalik keinginannya untuk mengambil alih Twitter. Nah, pengaruh yang dimilikinya membuat banyak investor, pengguna media sosial, dan media massa terus mengikuti perkembangan proses akuisisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kekuasaan, tetapi juga kemampuan untuk memengaruhi cara berpikir dan juga sikap orang lain. Konsep berikutnya yang dapat dilihat adalah negosiasi. Nah, pada awalnya itu Elon Musk dan pihak Twitter ini telah mencapai kesepakatan mengenai nilai transaksi yang akan dilakukan. Namun, seiring berjalannya proses, muncul berbagai perbedaan pandangan yang membuat akuisisi tersebut menjadi lebih kompleks, di mana kedua pihak kemudian berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing melalui serangkaian diskusi dan juga negosiasi. Elon Musk memiliki posisi tawar yang cukup kuat karena didukung oleh sumber daya dan pendanaan yang besar untuk melaksanakan akuisisi. Di sisi lain, Twitter yang juga memiliki kekuatan melalui perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan berupaya memastikan kesepakatan tersebut tetap dijalankan. Nah, setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, kedua pihak akhirnya mencapai penyelesaian sehingga akuisisi dapat terlaksana sesuai kesepakatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa negosiasi sangat penting untuk mengelola perbedaan kepentingan dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Melalui akuisisi Twitter oleh Elon Musk, kita dapat melihat bagaimana antara kekuasaan, pengaruh, dan juga negosiasi digunakan dalam praktik manajemen. Keahlian penguasaan informasi, jaringan relasi, serta karakteristik pribadi menjadi sumber kekuasaan yang membantu memperkuat posisi Elon Musk selama proses akuisisi berlangsung. Selain itu, kemampuan memengaruhi orang lain dan melakukan negosiasi secara efektif juga berperan penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak perlu memiliki kekuasaan, tetapi juga harus mampu membangun pengaruh serta mengelola negosiasi dengan baik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan dari materi ini. Jadi berdasarkan materi yang telah dipaparkan, itu dapat disimpulkan bahwa kekuasaan, pengaruh, dan juga negosiasi itu merupakan 3 aspek penting dalam praktik manajerial yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Nah, kekuasaan yang digunakan secara tepat dapat membantu manajer untuk mengarahkan, memotivasi, dan juga membangun komitmen anggota. Nah, sedangkan pengaruh digunakan untuk memperoleh suatu dukungan dan juga kerjasama melalui berbagai taktik yang sesuai dengan situasi pada saat itu. Selain itu, negosiasi itu berperan sebagai sarana penyelesaian konflik dan juga pengambilan keputusan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara konstruktif. Nah, melalui prinsip-prinsip negosiasi yang efektif seperti komunikasi, fokus pada solusi win-win, serta pemahaman terhadap kepentingan semua pihak, organisasi itu dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dan juga menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas. Nah, sebagai pada studi kasus, Elon Musk pada akuisisi Twitter X
juga menunjukkan bahwa keberhasilan manajerial tidak hanya ditentukan oleh posisi atau kekuasaan formal, tetapi juga oleh kemampuan dalam mempengaruhi, membangun jaringan, mengelola informasi, dan juga melakukan negosiasi secara efektif. Baik, sekian materi presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kami mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.